Napoleon Bonaparte, mungkin penikmat sejarah sudah tak asing dengan nama yang satu ini. Napoleon Bonaparte adalah seorang jenderal, kaisar Prancis, dan salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah Eropa. Dalam sejarah, ia memiliki kehidupan dan prestasi yang luar biasa. Mulai dari pencapaian militernya melawan kekuatan-kekuatan di Eropa, sampai reformasi hukum dan birokrasinya. Namun ya, walaupun demikian, malangnya Napoleon Bonaparte ini harus menjalani tahun-tahun mengenaskan di akhir hidupnya. Tiap malam tertidur pulas meski tidak memikirkan si Leon. Yuk kawan, mari kita bahas misteri kematian Napoleon. Napoleon Bonaparte adalah jenderal dan kaisar Prancis yang lahir pada 15 Agustus 1769. Dia merupakan keturunan keluarga bangsawan yang berasal dari Itali. Sejak kecil nih ya, Napoleon ini sudah berbakat gitu ya di dunia militer. Sehingga nih ya, karir militernya ini begitu cepat meningkat. Saat usianya memasuki ke 25 tahun ya, Napoleon ini sudah diangkat menjadi panglima perang kerajaan Prancis. Pada masa kejayaannya ya, Napoleon Bonaparte ini menguasai hampir seluruh dataran Eropa, baik dengan diplomasi maupun peperangan. Napoleon ini ya dikenal sangat ambisius banget. Ini ya dibuktikan selama dia bertata selalu ada perang yang terjadi. Dan lebih lagi ya, ketika itu hampir semua negara di Eropa ini menjadi jajahan ataupun sekutu dari Prancis. Nah, selain ambisius, Napoleon Bonaparte ini juga terkenal akan kecerdasannya teman-teman. Ia ini ya disebut sebagai salah satu komandan militer terbesar dalam sejarah dunia. Ini juga ya dibuktikan dengan banyaknya prestasi yang ia capai. Beberapa di antaranya nih ya, contohnya nih, dia ini berhasil menunjukkan keterampilan militernya yang luar biasa selama revolusi Prancis. Untuk yang belum tahu nih ya, revolusi Prancis ini adalah peristiwa penuh kekerasan dan meluas pada tahun 1793. Selama revolusi Prancis ini ya, negara ini tuh mengalami perang saudara dan perang dengan negara lain yang ingin mengambil keuntungan dari skenario politik. Nah, Napoleon yang saat itu ya masih berusia 24 tahun ya. Di sini Napoleon muda ini menunjukkan keahliannya yang hebat banget. Napoleon ini ya berhasil merebut sebuah bukit yang membuat Inggris ini ya akhirnya terpaksa melarikan diri dari Prancis. Nah, kemenangan tersebutlah ya membuat Napoleon ini menjadi pahlawan dalam semalam, dan dia ini ya dipromosikan menjadi brigadir jenderal. Dan selain itu juga ya, pada November 1799 dalam sebuah peristiwa yang dikenal sebagai kudeta 18 Brumaire, Napoleon ini menjadi bagian dari kelompok yang berhasil menggulingkan direktori Prancis. Pada direktori tersebut ya, Napoleon ini menjadi konsul pertama, menjadikannya tokoh politik terkemuka di Prancis. Napoleon juga ikut andil dalam memulihkan stabilitas Prancis pasca revolusioner. Ia ini ya berhasil memusatkan pemerintah, melembagakan reformasi di bidang-bidang seperti perbankan dan pendidikan, mendukung ilmu pengetahuan dan seni, dan berusaha nih ya memperbaiki hubungan antara rezimnya dan paus, yang pada saat itu keduanya ini memiliki hubungan yang buruk ya selama revolusi. Salah satu pencapaiannya di sini tuh ya adalah Kode Napoleon yang merampingkan sistem hukum Prancis dan terus membentuk dasar hukum sipil Prancis. Bahkan ya hebatnya, Kode Napoleon ini ya digunakan oleh banyak negara yang ingin bergerak menuju modernisasi melalui reformasi hukum. Kode Napoleon ini ya bahkan disebut juga sebagai salah satu dari sedikit dokumen yang paling berpengaruh di dunia. Ada yang bilang sehebat-hebatnya manusia pasti selalu punya kesalahan. Begitu juga dengan Napoleon Bonaparte. Pada tahun 1812, pasukan Prancis ini yang mengalami kekalahan besar dari Rusia. Semenjak itu ya, kekuatan Prancis ini semakin melemah. Nah, selepas kekalahan yang menyakitkan tersebut ya, Napoleon ini digulingkan dari kekuasaannya dan dibuang ke Pulau Elba.
Namun ya, pada saat itu Napoleon ini berhasil melarikan diri dari Pulau Elba dan kembali ke Prancis untuk merebut kekuasaannya kembali. Namun ya, setelah 100 hari berkuasa nih ya, Napoleon ini kembali digulingkan lagi nih setelah dikalahkan oleh Inggris. Dia pun ini ya ditawan Inggris dan dibuang ke Pulau Santa Helena. Setelah selama 6 tahun menjalani hidup di tempat pengasingan ya, Napoleon ini akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Awalnya nih ya, kematian Napoleon ini dianggap kematian yang wajar-wajar aja gitu ya. Menurut hasil otopsi yang dipimpin oleh Dr. Francesco Antomersi, Napoleon ini meninggal karena penyakit gangguan sistem pencernaan yang dideritanya. Lambungnya ini yang mengalami kerusakan yang luar biasa parah. Namun nih ya, meski ia ini dinyatakan meninggal karena sakit ya, wasiat yang ia ucapkan justru mengatakan hal yang berbeda. Pada tahun 1955, buku harian Napoleon ini diterbitkan. Deskripsinya itu ya menceritakan tentang hari-hari terakhirnya sebelum kematian. Nah, dari semua yang ia tulis nih, ada satu hal yang paling disorot banget, yaitu dia mengatakan seperti ini: "Aku berharap abu jenazahku disebar di tepian sungai Seine, di tengah-tengah orang Prancis yang sangat saya cintai. Aku mati sebelum waktunya, dibunuh oleh oligarki Inggris dan para pembunuh bayarannya." Seperti yang kita tahu ya, bahwa sepanjang hidup Napoleon ini selalu dihadapkan dengan permusuhan. Ya, meninggalnya dia aja di tempat pengasingan. Nah, sontak ya, wasiat yang ia tulis tersebut menjadi bahan pertimbangan sejarah bahwa apakah benar Napoleon ini meninggal sekedar karena sakit. Ya, sebenarnya penyebab kematian Napoleon ini ya masih diperdebatkan hingga hari ini. Tapi nih ya, dari banyaknya teori-teori yang ada nih ya, yang paling terkenal itu ya mengatakan bahwa Napoleon ini tewas karena racun arsenik. Racun arsenik ya, bukan racun sianida. Kemarin rame banget ya bahas racun sianida ini, jadi kepikiran gitu loh tentang kematian Napoleon ini. Lanjut lagi ya, malah bahas sianida nih. Nah, dugaan tersebut ya dikaitkan dengan surat wasiat yang ditulis oleh Napoleon Bonaparte, di mana teori tersebut mengatakan bahwa salah satu rombongan Prancis lah yang meracuni sang kaisar tersohor tersebut. Teori ini ya berdasar pada hasil penelitian helai rambut Napoleon yang diawetkan setelah kematiannya, di mana hasil tersebut menunjukkan bahwa positif mengandung arsenik. Namun ya, sekali lagi ini hanya teori. Meskipun temuan arsenik tersebut sangat-sangat mengejutkan ya, penting untuk dipahami nih ya, ternyata ada fakta lain bahwa arsenik ini umum dipakai pada abad ke-19. Saat itu ya, arsenik ini digunakan dalam pengobatan produk makanan dan tonik rambut. Ya, meskipun kita mungkin tidak pernah tahu ya secara pasti apa penyebab kematian sang kaisar ini, kemungkinan besar ya Napoleon ini benar-benar meninggal karena kanker perut. Meskipun demikian, masuk akal juga ya untuk mempertimbangkan fakta bahwa ia ini ya masih menjadi tokoh kontroversial di beberapa kalangan, bahkan ketika ia mendekam di pengasingan. Dan pastinya nih ada beberapa orang di luar sana yang akan mengambil kesempatan untuk membawanya keluar. Fakta bahwa pertanyaan tersebut diajukan dan bertahan begitu lama menunjukkan bahwa Inggris ini gagal dalam menekan minat terhadap Napoleon ketika mereka mengasingkannya. Napoleon Bonaparte mungkin meninggal dalam kesepian, tetapi yang pasti hidupnya akan terus menjadi terkenal dalam sejarah dunia. Ya, jadi seperti itu ya kisah sang jenderal kaisar besar Prancis Napoleon Bonaparte. Gimana menurut pendapat kalian tentang sosok yang satu ini? Coba komen di bawah ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita bertemu lagi. Dadah!